jika pagi hari kembali kami boleh datang untuk boleh memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh lebih mengerti lagi apa yang Engkau ajarkan melalui firman-Mu. Dan kami boleh menerapkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita melihat bagian terakhir dari 3 seri ya mengenai Elia, di mana hari ini kita melihat dia dikuatkan dan dibela dalam kekecewaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 1 Raja-Raja 19 adalah bagian yang mungkin paling banyak menjadi pertanyaan ya. Bahkan saya ingat 2 minggu yang lalu ada 2 orang bertanya yang sebenarnya mengenai 1 Raja-Raja 19. Dan saya mau menunjukkan ada kontroversi bagaimana menafsirkan, ada 2 bagian, jadi pandangan negatif dan pandangan positif. Nah, pertama-tama saya mau memberikan pandangan negatif terhadap Elia. Saya baca ayat 1 sampai 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Next, kita melihat pandangan negatif terhadap Elia. Betapa Elia sekarang takut kepada Isabel setelah tadinya begitu berani. Bahkan ada yang mengatakan Isabel sampai mengancam dulu, berarti Isabel sebenarnya juga ada rasa takutnya. Jadi kenapa Elia sekarang menjadi takut kepada Isabel? Dan kemudian dianggap bahwa Tuhan marah kepada Elia yang melarikan diri ke Horeb. Dan Elia disuruh kembali. Kenapa? Karena menafsirkan pertanyaan Tuhan, misalnya ayat 9, apakah kerjamu di sini hai Elia? Seakan-akan perkataan Tuhan adalah, Elia, kenapa kamu takut kepada Isabel? Ayo kembali hadapi Isabel, ya, sehingga itu kemudian menjadi pandangan negatif. Dan karena Tuhan kemudian meminta Elia untuk mencari penggantinya, dan kalau kita melihat ya ayat 16, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Nah, Tuhan saking marahnya mau menggantikan Elia dan tidak mau memakai lagi. Dan mungkin ini adalah pandangan yang paling sering kita dengar dikhotbahkan ya. Elia yang tadinya begitu berani sekarang menjadi ketakutan, dan dikhotbahkan karena itu kita tidak boleh sombong dan sebagainya. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan itu. Karena kalau kita lihat next, masalah dengan pandangan tersebut. Ya, kita melihat bahwa pertama-tama Elia tidak langsung diganti. Tapi Elia mendidik Elisa terlebih dahulu ya, bahkan keajaiban yang Elia lakukan menurunkan api membunuh 50 pasukan dari kerajaan itu adalah setelah peristiwa ini, karena itu pada zaman anak Ahab. Kemudian kita tahu bahwa Elia diberi kehormatan dengan diangkat ke surga. Ya, hanya ada 2 orang di dalam Alkitab yang tidak mati dan diangkat ke surga, yaitu Henokh dan kemudian Elia. Kalau memang Tuhan begitu marahnya dan sudah tidak mau memakai Elia, kenapa malahan diangkat ke surga? Lagi pula kalau kita ingat ya, yang nanti muncul di dalam transfigurasi adalah Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili nabi-nabi. Artinya Elia itu dianggap sebagai perwakilan yang paling tepat untuk nabi-nabi, atau mungkin kita bisa melihat Elia adalah nabi yang terbesar karena kalau Musa dianggap mewakili Taurat. Ya, sehingga kita melihat bahwa setelah kehidupan Elia ya, Tuhan itu memberikan banyak sekali kehormatan kepada Elia.
Lagi pula nanti kita akan lihat ya, malaikat Tuhan yang memberi kekuatan kepada Elia untuk ke Gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah Gunung Sinai. Bagaimana mungkin Tuhan kemudian murka dan berkata, ngapain kamu ke sini Elia? Padahal malaikat Tuhanlah yang memberi kekuatan. Karena itu saya mau supaya kita melihat pandangan positif terhadap Elia. Ya, jadi kita melihat next pandangan positif terhadap Elia. Next kita melihat settingnya. Apa yang terjadi ini adalah hamba yang patah hati. Nah, memang mungkin kita bisa melihat itu adalah karena ketika di ayat 3 dikatakan, ya maka takutlah ia, sebenarnya manuskrip tertua dan manuskrip Ibrani bukan memakai kata ia takut, tetapi ia melihat. Septuaginta, yaitu perjanjian lama yang diterjemahkan dalam Yunani, kemudian memakai menafsirkan kata itu takut, ya, karena kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis dengan hanya huruf mati, ya, dan huruf mati untuk melihat dan takut itu sama, ya, di dalam kalimat tertentu. Karena itu sebenarnya, padahal sebenarnya aturan melihat apakah yang mana manuskrip yang lebih tua adalah sebenarnya jika kalimatnya lebih sulit dimengerti. Pengertiannya adalah ketika kalimat itu sulit dimengerti, ahli Taurat yang menyalinnya kemudian ya atau ketika mereka kemudian memberikan huruf hidupnya ya kemudian melihat bahwa ini yang lebih mudah dimengerti adalah ini. Padahal kalau kita melihat ya, takut dan bangkit melarikan diri, itu lebih masuk akal daripada melihat dan kemudian melarikan diri. Tapi karena melihat itu lebih tidak masuk akal, maka ini harusnya merupakan yang lebih orisinal. Jadi Elia melihat lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Apa yang dia lihat? Dia melihat bahwa keadaan tidak berubah. Setelah 450 Nabi Baal ya sudah dibunuh, kan Elia pasti mempunyai harapan besar dong bahwa keadaan akan berubah. Tapi ternyata yang tetap berkuasa bukan Ahab, Ahab tetap tidak bertobat, yang lebih berkuasa adalah Isabel, dan Isabel mau membunuh dia. Tapi saudara, kita melihat bahwa apakah menyelamatkan diri adalah perbuatan pengecut dan salah? Kan tidak. Elia bukan takut mati, tetapi dia tidak ingin mati di tangan Isabel karena Tuhan tidak menyuruh dia mati di tangan Isabel, dan mati di tangan Isabel tidak memberikan nuansa positif dong, seakan-akan Tuhan tidak bisa menjaga nabinya. Kita juga tahu bahwa Paulus pernah melarikan diri, ya bahkan Paulus pernah melarikan diri karena dia dikejar-kejar orang untuk dibunuh, bahkan sampai masuk ke dalam keranjang. Yesus juga pernah melarikan diri, cuman Yesus melakukannya dengan elegan ya. Tahu-tahu kemudian orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya tidak bisa melihat dia. Sehingga kalau memang bukan waktunya untuk mati dan kalau kita berada di dalam bahaya, jelas kita boleh melarikan diri ya. Karena itu Elia menyelamatkan nyawanya bukanlah hal yang negatif ya. Jadi kita melihat pertama-tama ini adalah karena dia sedang patah hati. Ya, dia berharap keadaan Israel akan berubah, tetapi ternyata tidak berubah. Kemudian kita melihat Tuhan yang menguatkan. Saya bacakan dari ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, coba kita lihat ya. Ketika di ayat 3 sampai di Barsheba, nah Bapak Ibu, Barsheba itu sudah merupakan daerah Yehuda yang paling selatan ya. Jadi biasanya memakai pepatah seluruh Israel itu adalah dari Dan sampai Barsheba. Barsheba adalah kota yang paling selatan di Yehuda. Berarti di Barsheba sebenarnya sudah aman daripada kejaran Isabel, karena Isabel adalah ratu di kerajaan utara. Beersheba adalah kota paling selatan dari kerajaan selatan. Kenapa? Dia berani meninggalkan bujangnya. Kalau tidak, bujangnya pasti ditangkap dan disiksa untuk ditanyakan di mana Elia. Kenapa dia meninggalkan bujangnya? Karena ayat 4, dia sendiri masuk ke padang gurun untuk mati.
tapi dia mau mati di tangan Tuhan, dia mau mati di tempat di mana orang tidak bisa mengkreditkannya kepada Isabel. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa Elia takut mati, ya, karena dia bukan takut mati, cuma dia tidak mau mati di tangan Isabel. Nah, apa yang terjadi adalah ayat 5. Sudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyuruh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi ini adalah malaikat. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Bayangkan ya, Tuhan mengirimkan malaikatnya dan malaikatnya 2 kali ya menguatkan Elia. Dan kita bisa melihat bahwa di akhir ayat 7 malaikat berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Berarti malaikat tahu, karena Tuhan tahu kemana Elia akan pergi. Dan memberikan kekuatan supaya Elia bisa pergi ke sana. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, jadi kita melihat malaikat Tuhan tahu, berarti Tuhan tahu bahwa Elia akan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Horeb. Sehingga pertama-tama kita melihat Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, Tuhan tidak mau si nabi ini putus asa dan mati di dalam kekecewaan. Dan karena itu Tuhan menguatkan dan juga menguatkan secara fisik, ya. Tapi di sini kita melihat bahwa berarti Tuhan tidak menginginkan kalau dia mati, ya. Karena itu setelah Tuhan tidak menginginkan dia mati, sekarang Elia mempunyai pemikiran lain, yaitu dia mau pergi ke Gunung Horeb. 2, Tuhan yang menghibur. Nah, ayat 9, ya, ketika dia sampai di Gunung Horeb, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Tadi saya katakan ini, ya, dalam pandangan negatif terhadap Elia ditafsirkan Tuhan marah. Elia, ngapain kamu sini? Masa sih kamu tuh takut dengan Isabel? Ya, tetapi ingat, penguatan dari malaikat menunjukkan tidak mungkin Tuhan marah kepada Isabel. Nah, kalau kita melihat, ya, Elia tidak menganggap itu adalah kemarahan Tuhan. Karena kalau Elia menganggap itu adalah kemarahan Tuhan bahwa dia takut pada Isabel, harusnya Elia kemudian berkata, aduh maaf deh Tuhan ya, kan Tuhan tahu Isabel itu begitu kejamnya dan sebagainya. Tetapi melalui jawaban Elia, kita melihat bahwa pertanyaan apakah kerjamu di sini, hai Elia, merupakan undangan untuk Elia mencurahkan isi hatinya. Tuhan tahu pasti ada tujuan. Gak mungkin dong cuman ya iseng-iseng orang perjalanan sampai 40 hari. Jadi Tuhan tahu ada tujuan Elia datang. Dan kita bisa melihat next bahwa Elia mengerti pertanyaan Tuhan sebagai undangan ia menyatakan alasannya ke Horeb. Ya, jadi saudara dalam hal ini kita mungkin harus melihat pertanyaan itu lebih daripada jawaban Elia, daripada pemikiran kita, betul enggak? Masa kita yang lebih mengerti apa yang Tuhan tanyakan kepada Elia ketika Tuhan yang langsung bertanya kepada Elia? Kita kan kalau membaca tidak mendengar dong nada Tuhan, nada keras, nada marah, atau nada lembut. Nah, Elia mengerti pertanyaan Tuhan sebagai undangan untuk ia menyatakan alasannya. Karena itu coba kita baca jawaban Elia di ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, memuntahkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, apa yang kita baca di ayat 9 dan 10 itu nanti diulangi lagi ya di ayat 13 dan 14. Coba perhatikan. Elia
memfokuskan kepada umat telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Sekali lagi ya, ayat 10, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, memuntahkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Lihat gak? Fokus Elia adalah ketidaksetiaan umat, di mana mereka sudah melanggar perjanjian Tuhan, meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, dan membunuh nabi-nabimu, dan katamu muncul 3 kali. Bapak Ibu, nama Isabel sama sekali tidak disebutkan. Karena sebenarnya bagi Elia, Isabel tidak penting. Isabel bukan Isabel yang membuat dia sedih. Karena apa? Isabel bukan orang Israel. Dia adalah putri Raja Sidon. Jadi kalau dia mau membunuh nabi-nabi Tuhan, menyembah Baal dan Asyera, Elia tidak peduli. Tapi yang dia pedulikan adalah Ahab dan Israel. Mereka tidak bertobat, mereka masih mengikuti Isabel, ratu yang sangat jahat tersebut. Karena itu kita harus mengerti bahwa Elia melihat bahwa pertanyaan Tuhan itu sebagai undangan untuk bertanya apa tujuan Elia datang ke Gunung Horeb yang adalah gunung Allah tersebut. Next kita melihat, nah salah satu hal yang sering sekali kemudian dikecam kepada Elia bahwa dia berbohong karena dia mengatakan bahwa hanya aku sendirilah yang masih hidup. Tapi kita bisa menafsirkan bahwa pernyataan Elia bahwa ia tinggal sendirian adalah bahasa hiperbol. Ya, kita tahu bahwa ketika mau menekankan sesuatu, orang sering sekali memakai bahasa hiperbol. Yesus sering sekali memakai bahasa hiperbol. Bahasa hiperbol adalah untuk menunjukkan penekanan. Elia tahu bahwa Nabi Obadya menyembunyikan 100 nabi. Ingat nggak 50 nabi di dalam 2 gua dan Nabi Obadya memberi makan kepada mereka. Jadi ini tidak bisa kita nilai sebagai kebohongan Elia. Dan kemudian kita melihat ternyata Tuhan kemudian muncul. Ya, saya bacakan ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan meminta Elia keluar. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api. Kenapa memakai istilah ada angin, gempa, dan Tuhan tidak ada? Karena Allah-Allah lain sering sekali muncul ya dengan fenomena seperti itu, misalnya Allah Baal ya. Nah, kemudian di ayat 12 bagian tengah, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan ini menunjukkan ya bahwa munculnya Tuhan terutama sebenarnya bukan dari fenomena, walaupun kadang-kadang Tuhan bisa muncul ya juga dengan fenomena itu. Kalau kita ingat munculnya Tuhan di Gunung Sinai pada zaman Musa ya, ada halilintar, ada suara guru dan sebagainya, ada bunyi sangkakala dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan terutama, dan memang Alkitab terutama mau menyatakan kehadiran Tuhan yang paling jelas adalah melalui firman-Nya. Ya, munculnya suara yang sepoi-sepoi yang kemudian digambarkan itu adalah suara Tuhan, karena kan kemudian akhir ayat 13, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi ya. Jadi apa yang dikatakan angin sepoi-sepoi itu kemudian dikatakan sebagai suara Tuhan yang berbicara. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan sedang memperlakukan hambanya dengan lembut. Walaupun untuk itu pun Elia takut, ya. Tapi iya dong, kita tahu bahwa kemunculan Tuhan selalu membuat nabi-nabinya takut, ya. Yesaya malahan langsung mengutuki dirinya dan berkatalah, celaka Allah aku binasa. Karena memang bagaimanapun juga Allah yang kudus itu menakutkan.
tetapi Tuhan berusaha untuk muncul dengan lebih tidak menakutkan, di mana muncul dengan lembut ya melalui suara yang kecil, dan Tuhan kembali kemudian bertanya. Nah, kita sekarang next akan melihat bahwa ya Bapak Ibu perhatikan ya, Alkitab ketika bercerita itu bukan bercerita soal pribadi. Ya, walaupun memang bisa mengenai ya kesalahan pribadi seperti Musa marah, seperti Yeremia meratap misalnya, tetapi konteksnya biasanya itu adalah mengenai sejarah keselamatan. Karena itu di sini sebenarnya konteks Elia datang ke Tuhan bukan mau curhat secara pribadi, tetapi dia sedang berbicara bahwa umat melanggar perjanjian Tuhan. Karena itu konsep perjanjian merupakan sesuatu yang sangat kental, dan ini ditunjukkan dengan paralel antara Elia dan Musa. Ya, dengan sengaja mengingatkan kita kepada peristiwa Gunung Sinai pada zaman Musa. Sama-sama di Gunung Horeb atau Sinai ya, jadi kelihatannya Alkitab memakai istilah Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu silih berganti ya, sehingga ini adalah Gunung Horeb, karena kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan mengatakan Tuhan menampakkan diri di Gunung Horeb ya, ketika Ulangan 4 sebelum kemudian diberikan lagi 10 hukum. Coba saya tunjukkan ya di dalam Ulangan 4. Ulangan 4, saya coba lihat ya, Ulangan 4, sebentar. Ini kenapa ini? Oke, Ulangan 4, saya bacakan ayat 15. Hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan di tengah-tengah api. Ya, jadi jelas Horeb dan Sinai itu menunjuk kepada gunung yang sama, gunung kudusnya Tuhan. Kemudian ada hal yang sama lagi adalah 40 hari dan 40 malam ya. Jadi Musa itu kan 40 hari 40 malam pergi tidak makan dan tidak minum, dan kemudian dia pergi ke atas gunung. Nah, Elia juga tadi ya melakukan perjalanan dari Beersheba itu 40 hari 40 malam dan tersirat dia tidak makan. Kita tidak tahu deh dia tidak minum atau tidak, karena dikatakan kalau saya bacakan lagi ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam. Artinya selama 40 hari 40 malam setelah makanan yang diberikan malaikat, Elia tidak lagi makan. Ya, jadi 40 hari 40 malam dan mereka berpuasa. Ya, di dalam Alkitab yang dikatakan berpuasa 40 hari 40 malam harusnya cuma Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah paralel yang sangat jelas. Penampakan Tuhan, kita tahu ya, di Gunung Sinai juga Musa kemudian meminta Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan menampakkan punggungnya. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat di Gunung Sinai. Ya, walaupun perjanjian itu awalnya dibatalkan dengan Musa menghancurkan 2 loh batu gara-gara umat menyembah lembu emas, tetapi kemudian perjanjian itu diikat kembali dengan 2 loh batu itu diberikan lagi. Nah, dan kita melihat tadi Elia datang ke Gunung Horeb yaitu Sinai untuk menuduh umat melanggar perjanjian Tuhan. Bukankah sangat tepat di tempat di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat, sekarang Elia datang ke tempat itu untuk menuduh bahwa umat telah melanggar perjanjian tersebut. Ya, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat tepat. Jadi kembali Bapak Ibu, ini bukan masalah pribadi. Dan ini adalah merupakan sebuah tips yang sangat penting di dalam kita menafsirkan Alkitab. Alkitab itu terutama berbicara tentang sejarah keselamatan. Relasi Tuhan dengan umatnya ya, yang dilakukan dengan perjanjian. Jadi kita jangan kemudian melihat hanya secara pribadi ya, karena dengan demikian kita tidak mempunyai gambaran luasnya, dan kita sering kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi inti daripada perikop tersebut. Nah, kemudian next kita melihat Tuhan yang membela. Jawaban Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan bukan saja tidak marah kepada Elia,
tetapi menunjukkan bahwa Tuhan setuju dengan tuduhan Elia. Karena itu saya bacakan ya, kita melihat kemudian dari ayat 15. Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau." Jadi di sini Elia masih diberikan tugas untuk mengurapi 3 orang, ya, Raja Aram, Raja Israel, dan juga Elisa untuk menggantikan engkau. Nah, tadi saya mengatakan ini juga adalah salah satu alasan kenapa orang melihat Elia sebagai negatif, seakan-akan saking marahnya, aduh Elia kamu benar-benar memalukan aku. Udah deh, sekarang aku tidak mau memakai engkau, dan kamu urapi Elisa untuk menggantikan engkau. Tapi sebenarnya ini juga agak aneh ya. Kalau Tuhan kecewa dengan Elia, ngapain juga sih menyuruh Elia untuk mengurapi orang lain menggantikan dia? Kenapa tidak langsung Tuhan itu memanggil nabi lain? Tapi coba lihat tujuan mengurapi 3 orang tersebut. Ayat 17. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Yang dimaksudkan siapa itu siapa? Orang Israel. Jadi 3 orang ini diurapi untuk membunuh orang Israel. Dan kita tahu nanti Hazael sebagai Raja Aram, ya, ketika Elisa akhirnya memang bukan Elia yang mengurapi, jadi Elia akhirnya cuma memanggil Elisa, yang lain nanti ditugaskan kepada Elisa karena Tuhan sudah mengangkat dia. Ya, Elisa ketika kemudian mengatakan kepada Hazael dia akan menjadi raja atas Aram, Elisa nangis ya, dan Elisa mengatakan karena aku tahu ya kehancuran yang akan kau lakukan kepada Israel. Ya, jadi di dalam murkanya Tuhan membiarkan banyak orang Israel dibunuh oleh Aram. Yehu kalau kita tahu ceritanya membantai keluarga Ahab. Ya, jadi memang Yehu dipakai untuk tentu saja membunuh juga banyak orang Israel. Jadi dan terutama sebenarnya Yehu itu nanti membunuh semua penyembah Baal, ya, sehingga Yehu dipakai penyembah Baal yang adalah orang Israel. Dan Elisa, ya, dan kita tahu juga Elisa juga nanti menghakimi dan membunuh orang Israel. Next kita melihat menarik ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari seluruh nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, seingat saya hanya ada 2 nabi Tuhan yang dipakai untuk membunuh orang Israel secara langsung, Elia dan Elisa. Di mana Elia kalau kita lihat 2 Raja-Raja 1 ya, dan ini adalah setelah peristiwa ini menunjukkan Tuhan memberikan dia kuasa untuk menghakimi Israel, di mana pada zaman itu apa yang terjadi, Ahab sudah mati, Ahazia anaknya menjadi raja, Ahazia jatuh, dan kemudian menyuruh orang untuk bertanya kepada Baal Zebub apakah dia akan sembuh atau tidak. Nah, Tuhan marah karena apa? Karena dia sudah digantikan ya, bukan karena itu Tuhan mengirim Elia untuk berkata, pasal 2 Raja-Raja 1 misalnya, ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan, kau tidak akan bangun, ayat 3, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah dan berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Dan ketika Raja Ahazia tahu bahwa ada Elia, maka dia menyuruh tentaranya untuk mengundang Elia. Nah, tentaranya itu ya, pertama-tama kelompok yang 5 perwira dengan 50 orang itu mengundang Elia itu dengan sangat kasar. Saya bacakan ayat 11. Kemudian raja menyuruh pula kepada seorang perwira yang lain dengan ke-50 anaknya buahnya. Itu yang kedua ya. Ayat 9, sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Ya, jadi berarti seakan-akan ya Nabi Tuhan itu harus tunduk kepada raja.
Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu, maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Rombongan kedua sama dengan kasar, kembali Elia meminta api menyambar, dan jadi Elia menghanguskan 100 orang Israel. Rombongan ketiga baru kemudian memohon dengan sangat hormat, dan Elia kemudian datang menghadap Raja Ahazia untuk memberikan penghakiman. Elisa juga, ingat ya, tadi dikatakan mengurapi Elisa sebagai alat penghakiman terhadap orang Israel. Dan Elisa ini juga adalah peristiwa yang sangat terkenal. Saya bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, saudara, kita harus hati-hati di sini ya. Elisa sebenarnya ketika kita berbicara tentang anak-anak, ini bukan anak umur 5, 7, 8 tahun, tapi kelihatannya adalah anak-anak remaja. Dan mereka sengaja menunggu Elisa untuk menghina dia. Karena apa? Coba kita perhatikan lagi ayat 23. Karena itu ya Bapak Ibu, kalau membaca Alkitab harus baca dengan detail. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki. Jadi dia sedang mendaki ke Betel, belum masuk ke kota Betel, maka keluarlah anak-anak dari kota itu. Anak-anak di Betel keluar mengejar Elisa untuk mengatakan, naiklah botak, naiklah botak. Jadi mereka sudah mendengar Elisa akan datang. Bahkan dikatakan harusnya nabi itu ya, seperti kalau kita melihat film ya mengenai orang-orang pada perjanjian baru zaman Yesus, laki-lakinya juga memakai tutup ya kalau rabi atau nabi-nabi. Jadi harusnya tidak kelihatan kalau Elisa itu botak. Jadi mereka entah mendengar dari mana, apakah gosip atau benar ya, mendengar bahwa Elisa botak, sengaja datang untuk menghina Nabi Tuhan. Saudara, menghina Nabi Tuhan itu sama dengan menghina Tuhan. Dan ini ada komentar yang mengatakan anak-anak ini kembali, kemungkinan anak-anak remaja, mencerminkan sikap ayah-ayah mereka yang memang sudah tidak takut kepada Tuhan. Karena ini adalah Betel. Ingat, sejak zaman Yerobeam, di Dan dan Betel sudah diletakkan 2 lembu emas, di mana mereka sekarang menyembah lembu emas tersebut. Karena itu kita melihat bahwa 2 nabi Tuhan ini dipakai untuk membunuh Israel. Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan murkanya pada Israel dan bukan pada Elia seperti yang Tuhan katakan. Next kita melihat kemudian balik lagi kepada 1 Raja-Raja 19, kita melihat Tuhan yang memelihara. Ada yang terakhir kita bahas, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, Tuhan mengerti akan kesepian Elia dan kesedihannya ya, karena secara kasat mata kok sepertinya tidak ada orang ya kecuali Obaja dengan 100 nabi yang disembunyikannya, tapi kok kelihatannya sedikit sekali umat Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan bahwa ia memelihara umatnya yang setia, ada 7.000 umat yang tidak menyembah Baal. Ingat ya, atas pengaruh Isabel, Raja Ahab dengan benar-benar secara resmi membawa umat itu menyembah Baal. Walaupun bukan berarti mereka sama sekali tidak menyembah Yahweh ya. Bapak Ibu, kita harus mengerti ketika Alkitab mengatakan umat menyembah Baal, bukan berarti mereka tidak lagi menyembah Yahweh, tapi mereka menyembah Yahweh plus menyembah Allah lain. Tapi bagi Tuhan itu sama saja dengan mereka sudah meninggalkan Dia ya. Karena menyembah Tuhan hanya boleh Tuhan saja.
Nah, dan Tuhan menyiapkan 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal. 7.000 harusnya juga adalah angka sempurna ya, 7 kali 1.000 ya, 1.000 itu menunjukkan multitude dan 7 kita tahu itu adalah angka sempurna. Karena kalau 7.000 dari seluruh kerajaan Israel itu adalah jumlah yang sangat-sangat sedikit. Sehingga harusnya mungkin kita memang melihat ini adalah angka yang sempurna ya, mau mengatakan betapa Tuhan memelihara ya umatnya. Dan tentu saja ini akan merupakan sesuatu yang menghibur Nabi Elia. Karena memang pemeliharaan Tuhan melampaui apa yang kita bayangkan. Karena itu next kita melihat pelajaran apa Bapak Ibu yang dapat kita pelajari. Tuhan sudah berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jadi pastinya kita akan sering mengalami kekecewaan dalam pelayanan. Saya percaya kita yang melayani atau kita yang melayani di kantor ya, bekerja di kantor, ingat ya, kerja itu juga adalah bagian dari ibadah atau melayani di dalam keluarga kita. Pasti banyak kekecewaan, betul nggak? Kita semua bahkan sebagai orang percaya juga sering sekali saling mengecewakan karena kita juga adalah orang-orang yang masih terus berdosa. Ya, karena itu melayani di gereja Tuhan pun juga sering sekali penuh dengan kekecewaan. Ya, bukan saja sering tidak dihargai, disalah mengerti, tetapi mungkin salah satu hal yang sangat mengecewakan kalau kita melayani, kok pertumbuhan jemaat itu tidak kelihatan. Ya, sehingga kayaknya sia-sia deh aku nih melayani selama ini. Ya, sehingga kita melihat bahwa sering sekali sebenarnya kita mengalami kekecewaan di dalam pelayanan kita. Ya, saya itu dulu sebelum pandemi kan setiap hari itu ada chapel di STTRI dan sering sekali mahasiswa yang berkhotbah. Aduh, selalu ketar-ketir tuh kalau mahasiswa yang berkhotbah, nanti khotbahnya bagus tidak, apakah alkitabiah, atau ternyata aduh ampun deh sudah diajarkan ternyata kok masih berkhotbah sesuatu yang salah. Ya, dan itu sering sekali sebenarnya mengecewakan ya, karena memang harapan kita dengan realita sering sekali itu berbeda. Karena itu kita pastinya sering mengalami kekecewaan dalam pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu, Allah mengerti kesulitan dan kesedihan hati kita dalam pelayanan. Kan itu sebenarnya seperti yang dilakukan Elia, kita dapat mencurahkan isi hati kita. Ya, bahwa Tuhan, kenapa sih umat Tuhan tidak bertumbuh dengan baik? Kenapa sih mereka sering sekali tidak menghargai, salah mengerti tentang niat baikku dan sebagainya ya, sehingga kita bisa curhat kepada Tuhan ya, daripada curhat di sosial media yang merupakan hal yang tabu sebenarnya untuk seorang hamba Tuhan ya. Jadi hati-hatilah, jangan curhat ya mengenai kepedihan kita kepada sosial media. Lebih baik kalau kita curhat kepada orang itu secara pribadi ya, karena itu tentu saja tidak baik untuk kesaksian ya, kesaksian atau untuk kepentingan ya, kepentingan tubuh Kristus. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah kita curhat kepada Tuhan. Nah, karena itu kita melihat next, Allah juga akan sering menghibur, menguatkan, dan bahkan membela kita jika kita setia melayani Dia. Percayalah, Allah kita adalah Allah yang mengerti sekali sebenarnya apa yang kita rasakan. Jangan lupa ya, Yesus Kristus adalah orang yang mengerti sekali apa artinya ditinggalkan, bahkan oleh semua murid-Nya. Jadi pastinya dia juga mengerti akan kekecewaan kita ketika kita tidak dihargai. Dia bahkan bukan saja tidak dihargai, dia disalibkan. Karena itu kita sebenarnya tidak usah khawatir, bukan seperti yang Ibrani katakan bahwa Allah tidak mengerti apa yang kita rasakan. Ya, karena itu pastinya Allah itu akan menghibur, menguatkan, dan membela kita seperti apa yang Allah lakukan pada Elia. Dan jangan lupa ya, Allah dapat memakai hambanya sebagai alat anugerah, tetapi bisa juga sebagai alat penghakiman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga kerjanya itu bukan hanya untuk memberkati, membangun orang. Kadang-kadang kita perlu ya mendisiplinkan orang. Kadang-kadang kita perlu kemudian memberi hukuman ya ketika atau menyatakan perkataan penghakiman dari Tuhan kepada orang-orang yang kita layani kalau memang mereka ternyata terus berkancah dalam dosa.
Ya, sehingga dengan demikian kita juga harus mengerti setiap kita sebenarnya bukan hanya bisa dipakai sebagai alat anugerah, tetapi juga sebagai alat penghakiman. Ingat ya, Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan kan di dalam Injil Matius misalnya, betapa kalau ada saudaramu yang berdosa kamu harus tegur, dan kalau ternyata dia tidak bertobat, dia perlu diekskomunikasikan misalnya. Oke, sampai di sini saya berikan kesempatan untuk bertanya.